Kira-kira ada yang tahu nggak sih siapa itu Jerome Pauline? Atau mungkin dari beberapa kalian nggak asing lagi dengar nama Jerome Pauline. Jerome Pauline sejabat atau akrab disapa dengan Jerome. Jerome adalah seorang YouTuber dan penulis buku yang memiliki kelebihan dalam bidang ilmu matematika. Jerome lahir di Jakarta pada tanggal 2 Mei 1998. Ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, yaitu kakak laki-lakinya Jehian Panangian Sijabat dan adik laki-lakinya bernama Jasperel Forman Sijabat dari pasangan Marojahan Sitong Sijabat dan Krisi. Jerome merupakan anak yang terlahir di keluarga sederhana. Pada saat ia lahir, krisis moneter sedang melanda Indonesia, sehingga membuat perekonomian keluarganya memburuk. Di tengah masalah keuangan yang keluarga Jerome hadapi, Mama dan Papa Jerome tidak berkecil hati. Jerome sudah bercita-cita kuliah di luar negeri sejak SD. Hal yang memotivasi Jerome saat itu karena mendengar cerita liburan teman-teman SD-nya sering berlibur di luar negeri. Berawal dari mimpi kecil itulah, Jerome mulai berusaha untuk berkuliah di luar negeri. Pendidikan Jerome Pauline. Jerome Pauline mengawali pendidikannya di Playgroup Taman Harapan Malang, lalu lanjut ke TK Harapan Malang, kemudian lanjut ke SD dan SMP IPH School Surabaya, lalu lanjut ke SMA Negeri 5 Surabaya, dan lanjut kuliah di Waseda University jurusan Matematika Terapan. Rupanya Jerome tidak hanya menuai prestasi pada saat kuliah saja. Sebelumnya, saat masih duduk di SMA, pria asal muda Surabaya ini telah banyak memborong prestasi akademik maupun non-akademik. Prestasi akademik yang berhasil diraih Jerome antara lain: yang pertama, juara 1 Olimpiade Nasional Industrial Engineering ITS 2016. Yang kedua, juara 2 Regional Olimpiade Farmasi Nasional UNER 2015. Yang ketiga, juara 3 Pekan Matematika Nasional tahun 2014. Yang keempat, juara 14 Japanese Speech Contest Suginami Association. Yang kelima, peringkat 1 Lomba Siswa Berprestasi Tingkat Kota Surabaya 2015. Dan yang terakhir, juara 1 Olimpiade Matematika Vektor Nasional Universitas Negeri Malang 2015. Perjalanan pendidikan Jerome Pauline. Singkat cerita, ketika Jerome sebentar lagi menyelesaikan pendidikan di SMA, ia pun semakin giat belajar dan mencari informasi beasiswa di luar negeri. Jerome mulai mencari beasiswa full saat ia masih kelas 10 SMA. Dan mencari beasiswa full itu bukanlah hal yang mudah. Satu-satunya universitas yang mengadakan beasiswa full S1 yang ia temukan adalah Nanyang Technological University, Singapura. Jerome pun mendaftar di Nanyang Technological University, Singapura. Ia tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Namun, hasil tesnya mengatakan bahwa ia hanya mendapatkan beasiswa parsial bukan beasiswa full. Karena tidak mau memberatkan beban orang tuanya, suatu hari Jerome mendapatkan informasi dari kakaknya Jehian kalau ada perusahaan di Jepang Mitsubusan yang memberikan beasiswa penuh untuk 2 pelajar Indonesia. Mendengar hal itu, Jerome benar-benar bersemangat. Namun, ia merasa khawatir karena ia harus melewatkan tes dan tes tersebut diadakan di Jakarta. Jerome khawatir akan memberatkan orang tuanya karena ia tahu kebutuhannya akan mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Pun orang tuanya mendukung keputusan Jerome dan akhirnya ia mencoba untuk mengikuti tes. Setelah melakukan tahap demi tahap dengan kegigihannya, akhirnya Jerome pun menjadi salah satu dari 2 orang tersebut yang mendapatkan beasiswa. Ia diterima di kuliah Jepang dengan beasiswa pada tahun 2016 dan kini berkuliah di program studi Matematika Terapan Universitas Waseda. Jerome bercita-cita menjadi Menteri Pendidikan Republik Indonesia ke depannya. Dia ingin membuat pendidikan Indonesia lebih maju. Perjalanan karir Jerome. Setelah berhasil mendapatkan beasiswa di Waseda University, Jerome mulai merintis karirnya dengan memasuki dunia YouTube. Awalnya Jerome membuat channel YouTube Nihongo Mantapu bersama temannya bernama Kevin, yang juga merupakan mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Jepang. Tapi pada saat 2018, Kevin memutuskan untuk mundur dengan alasan untuk fokus dengan kuliahnya. Walaupun tinggal sendirian, Jerome tidak patah semangat untuk membangun channel YouTube-nya. Ia mengulas suasana kehidupan di Jepang, pelajaran matematika, bahkan tentang kehidupan keluarganya. Jadi pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tersebut adalah
Nggak ada kesuksesan yang instan, gak mungkin bisa mencapai anak tangga ke 100 kalau tidak melalui anak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ketika kita gagal, jangan selalu salahkan diri sendiri, tetapi banyak faktor yang kita nggak bisa kontrol, dan kita sudah merasa maksimal, padahal kita masih banyak scroll timeline, masih main game, masih nonton film, masih rebahan, dan lain-lain. Berjuang yang maksimal untuk meraih target. Korbanin dulu hal-hal yang gak penting. Fokus bekerja keras dan berdoa. Dan jangan pantang menyerah. Video biografi Vincent van Gogh. Siapa itu Vincent van Gogh? Vincent van Gogh adalah seorang pelukis pasca impresionis yang karyanya terkenal karena keindahan, emosi, dan warnanya. Sangat mempengaruhi seni abad ke-20. Dia berjuang dengan penyakit mental dan tetap miskin dan hampir tidak dikenal sepanjang hidupnya. Van Gogh lahir pada tanggal 30 Maret 1853 di Groot Zundert, Belanda. Ayah Van Gogh, Theodorus van Gogh, adalah seorang menteri negara yang keras, dan ibunya Anna Cornelia Carbetus adalah seorang seniman murung yang kecintaan pada alam, menggambar, dan cat air dipindahkan ke putranya. Pada usia 15 tahun, keluarga Van Gogh sedang berjuang secara finansial dan dia terpaksa meninggalkan sekolah dan pergi bekerja. Dia mendapat pekerjaan di dealer seni paman Cornelis, Coupel & Cie, semua firma dealer seni dan danghang saat ini. Van Gogh fasih berbahasa Prancis, Jerman, dan Inggris, serta bahasa Belanda asalnya. Pada bulan Juni 1873, Van Gogh dipindahkan ke Clary Grove di London. Di sana ia jatuh cinta dengan budaya Inggris. Dia mengunjungi galeri seni di waktu luangnya dan juga menjadi penggemar tulisan Charles Dickens dan George Eliot. Dia juga jatuh cinta dengan putri induk semangnya, Jane Lawyer. Ketika dia menolak lamaran pernikahannya, Van Gogh mengalami gangguan jiwa. Dia membuang semua bukunya kecuali Alkitab dan mengabdikan hidupnya untuk Tuhan. Dia menjadi marah dengan orang-orang di tempat kerja, memberitahu pelanggan untuk tidak membeli seni yang tidak berharga, dan akhirnya dipecat. Lukisan Vincent van Gogh. Vincent van Gogh menyelesaikan lebih dari 2.100 karya, terdiri dari 860 lukisan cat minyak dan lebih dari 1.300 cat air, gambar, dan sketsa. Beberapa lukisannya sekarang termasuk yang termahal di dunia. Irises terjual dengan rekor $53,9 juta, dan Portrait of Dr. Gadget miliknya terjual seharga $82,5 juta. Beberapa karya seni Van Gogh yang paling terkenal adalah The Starry Night dari tahun 1889 dan Vas dengan 15 bunga matahari dari 1888. Almond Berbekaran dari 1890 dan Potret Bird 1889. Kisah tragis Vincent van Gogh. Pada 1880, ia memutuskan untuk menjadi seorang seniman. Karyanya dari periode ini yang paling terkenal adalah The Potato Eaters pada 1885. Terlihat gelap dan muram, mencerminkan pengalamannya di antara para petani dan penambang yang miskin. Van Gogh lalu hijrah ke Paris bersama adiknya Theo pada 1886. Theo adalah seorang pedagang karya seni, pendukung kakaknya secara finansial, dan memperkenalkan Vincent van Gogh ke sejumlah seniman, termasuk Paul Gauguin, Camille Pissarro, dan Georges Seurat. Mereka membawa pengaruh pada gaya artistik Van Gogh, membuat lukisannya lebih cerah dan mulai menggunakan lebih banyak warna. Di Arles, Van Gogh melukis pemandangan yang jelas dari pedesaan serta benda mati, termasuk lukisan seri bunga mataharinya yang terkenal. Ia bermimpi mendirikan komunitas seniman di rumahnya. Van Gogh lalu mengajak beberapa seniman untuk bergabung dengannya. Paul Gauguin
akhirnya menjadi satu-satunya seniman yang menerima tawaran Vincent. Gauguin tinggal bersamanya di Arles dan keduanya bekerja sama selama hampir 2 bulan. Van Gogh senang karena Gauguin setuju untuk pergi ke selatan. Kedua seniman bekerja sama untuk sementara waktu, tetapi diskusi mereka semakin panas. Gauguin dan Van Gogh sering bertengkar tentang topik besar bersifat seniman. Persahabatan mereka perlahan memburuk. Karena menderita demensia, Van Gogh mengancam temannya itu dengan pisau sebelum akhirnya memotong telinganya sendiri. Menurut penelitian sejarawan bernama Bernadette Murphy yang diterbitkan di situs Berkeley Library, sebuah gambar dari dokter yang menangani Van Gogh menunjukkan bahwa sayatan yang jelas memotong semua telinga Van Gogh. Alasan papas kuping. Kisah lain alasan mengapa Van Gogh memotong telinganya adalah karena ia frustasi adiknya akan menikah. Van Gogh dan adiknya begitu dekat karena dari sisi finansial, Van Gogh begitu lemah. Ia begitu mengandalkan adiknya untuk dukungan keuangan. Kematian Vincent van Gogh. Rumah lelang Paris akan mengantar senjata api milik pelukis Vincent van Gogh ke pelatukan Palu. Senjata itu disebut-sebut digunakan Van Gogh untuk bunuh diri pada 1890. Dilabeli sebagai senjata paling terkenal dalam sejarah seni, ia merupakan pistol 7 mm La Faucheuse. Diperkirakan pistol itu akan laku seharga 67.000 US dollar atau harganya sekitar 960 juta. Van Gogh diduga bunuh diri dengan pistol itu di sebuah desa bernama Auvers-sur-Oise di Paris, Prancis. Ia memang menghabiskan beberapa bulan terakhir di desa itu. Pistol berdarah. Pistol itu dipinjamnya dari pemilik penginapan tempatnya tinggal. Sekitar 36 jam setelah sempoyongan di kegelapan kamarnya, Van Gogh ditemukan meninggal dunia. Namun baru 1965, pistolnya yang digunakannya untuk bunuh diri ditemukan oleh seorang petani. Lokasinya juga di tempat Van Gogh menghabiskan malam-malam terakhirnya. Pistol itu kemudian dipamerkan di Van Gogh Museum di Amsterdam. Itulah kisah tentang Vincent van Gogh, seorang pelukis yang baru diakui setelah kematiannya. Saya harap rasa kerja kerasnya Vincent van Gogh ini bisa memotivasi kita semua untuk terus berkarya agar membuahkan hasil yang manis. Itu dia video biografi kami. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.